kita tugas manusia diciptakan di dunia tuh ya udah untuk bermanfaat. Jadi skupnya bermanfaat itu ya udah, lu nggak usah milih-milih. Iya. Ya kan ada orang bilang bermanfaat tapi lu masih milih-milih. Dia mah tukang mabok, Iya. dia tukang copet gitu. Mau bantu aja milih-milih gitu. Jadi bahasa bermanfaat buat orang banyak itu nggak harus milih. Itu juga apapun, setiap yang lu ngobrol sharing sama siapapun gitu. Kalau buat gue pribadi sih, gue kalau gue sharing sama siapapun, gue nggak akan pernah mentah-mentah. Setiap pembicaraannya dia gue kaji. Gue kaji, oh iya ini ada benarnya, oh ini ada salahnya gitu. Boleh lah kita berargumen ya kan? Iya. Ya gitu. Namanya juga hidup gitu loh. Kita pengen Ciptakan dengan perbedaan. itu dia. Iya. Boleh rambut sama hitam, isi kepala beda-beda. Iya. Iya sih. Pun rambut juga ada yang putih. Iya, Ravanelli mungkin. Kata Rajasa. Iya, rata-rata Umur 40. enggak lah. Kalau rata-rata Billy ini nggak mungkin. Tahuan tuh Allah. Mana tuh pomade pakai lagi lah. Iya. Biar klimis gitu. Mudah. Iya, yang kayak 25 tahun ke depan ya, ke belakang ya. Iya. Ya, keren. Tapi kalau gue sih apa ya? Sekarang itu ya gimana gue harus mewujudkan semua mimpi-mimpi dan konsep hidup gue. Itu dia. Ya, gue bisa, kadang gue suka sharing nih sama Ari, Reksa, Mas, Irga, Dava gitu kan. Lu masih muda, manfaatkan masih muda lu. Mungkin gue juga pernah sharing sama Pak Ami. Masih manfaat muda lu ini lu bermanfaat gitu. Gue pernah ngerasain masa muda gue yang begitu-begitu aja. Ya dengan narkoba, dengan kehidupannya bebas gitu. Emang gue pernah ada satu, kalau nonton ya, namanya Mbak Ine Cynthia. Tuh, boleh lah. Mbak Ine Cynthia itu pernah ingetin gue. Kondisi gue dulu lagi down, Iya. LDR, down. Gue punya harapan kehendaknya manusia, akhirnya ternyata gagal. Gue down, gue kena minuman, gitu. Akhirnya dia pernah bilang, Mbak Ine, aduh gue kangen sama lo. Dia pernah samperin gue, bilang, Dek, sekarang lu nggak akan pernah merasakan ini. Tapi nanti, di saat usia lu makin bertambah, lu akan merasakan efeknya itu apa. Nah itu gue merasakan sekarang. Gak gampang emosional, capek, Ya. itu yang pasti gitu. Persendian udah mulai aneh-aneh gitu loh ya kan. Ya itu dia benar, bukan karena faktor U juga sih. Yang lebih kuat juga dari kemarin kita isi apa badan kita Ya. gitu loh. Itu yang gue rasain sekarang. Ya itulah pokoknya, aduh nggak pernah ketemu lagi Mbak Ine, udah punya anak tuh. Berapa tahun? Aduh beberapa tahun deh tuh. Itu kata-kata yang kata-kata lo gue inget sampai sekarang, sumpah keren. Gue merasakan beberapa bulan ini, gue merasakan badan gue gampang capek, persendian gue aneh-aneh gitu kan. Gue juga searching kan, gue baca, oh iya nih efek-efek dulu gue pernah pakai apa gitu. Sekarang ya udahlah. Jadi itulah dia manusia gitu. Udah tahu nih efeknya kayak gitu, tapi kenapa dijalanin gitu. Ya sekarang ya udah enjoy, dinikmatin. Itu kan udah terjadi. Takdir itu sama kayak lu makan. Lu makan apa tapi pas keluar dari pup, lu tahu tuh makan daging apa ini daging kan ya. Jadi ya sekarang pikirin nasib aja lah, nggak usah pikirin takdir ya. Yang membuat sebenarnya ya kita yang sebagai muda gitu ya, itu pelajaran. Gitu. Itu pelajaran untuk kita. Jadi apakah ya kita sendiri mau milih apakah kita mau mencobanya juga ataukah menghindari. Kalaupun mau mencobanya udah tahu hasilnya gimana. Ya resikonya ya udah tahu gitu kan, pasti buruk. Betul. Makanya kalau gue sih sering banget sharing sama yang lebih pengalamannya lebih banyak kan, lebih dewasa lah. Pun sebenarnya nggak membatasi yang lebih dewasa juga. Mau yang anak kecil, adik gue sendiri pun gue masih bisa belajar. Iya. Karena belajarnya di mana aja, kapan aja. Nggak ada Asal ada kemauan. nggak ada itu. Karena pertumbuhan anak dulu, zaman dulu ya, era dulu sama anak sekarang gitu yang gue lihat. Lebih keren anak dulu, masalah fisik ya. Lu coba lah anak dulu. Dia taruh tuh di lapangan, bebas, dia guling-gulingan, dia main di air comberan, kocogot gitu kan. Mungkin lu pada juga pernah ngerasain gitu, gue pernah ngerasain. Tapi fine-fine aja. Nggak sakit ya? Nggak sakit, kuat-kuat aja gitu.
Tapi sekarang anak sekarang it's okay, masalah kepintaran, kecerdasan, daya tangkap itu lebih cepat anak-anak sekarang. Tapi masalah fisik, wah jauh kayak anak dulu. Gitu. Boleh deh kalau gua punya uyut. Uyut gua tuh usianya tuh hampir 98, 97. Panjang juga ya. Zaman dulu tuh ya sampai sekarang tuh kalau nggak dia kakinya patah itu dia masih bisa jalan, dia masih kuat gitu loh. Masih seger aja, seger bugar karena makanan yang masuk beda sama makanan sekarang. Gak aneh-aneh gitu kan. Iya, makan jam dulu ya gitu-gitu beras, campur ini nasi, makan ini. Banyak. Ya kan yang masuk ke dalam tuh ya ini aja, sehat-sehat aja kan. Sekarang kan dipaksa. Kayak buah-buahan dipaksa untuk jadi matang untuk dijual gitu. Makanan yang penting yang nikmat ini, aja gitu kan. Iya, di frozen gitu. Ya enak gitu. Ya sama lah, yang enak-enak pasti ada ininya. Ada ceritanya yang enak-enak. Yang enak-enak kan? Iya. Pasti ada ceritanya. Pasti ada maksud dan ada sebab ada akibat. Iya, itu dia. Tergantung penerimaannya kita. Gitu. Ingetin aja lo kemarin habis makan apa. Gitu. Makan angin masuk angin. Iya, makan angin masuk angin. Yang enggak ini apa? Yang enggak bisa dimakan apa? Apa tuh? Apa tuh? Itu kira-kira Apa tuh? Oh, apa perbedaan di Palembang sama di sini? Yang pertama sih orang-orangnya, Bang. Orang-orang ya? Kalau kayak cuaca gitu sama. Cuaca ya rada sama lah. Kalau panas ya panas gitu kan. Kalau hujan ya hujan juga. Tapi orang-orangnya kenapa? Ya bukan gua ngejelekin orang gua sendiri ya, emang kenyataan. Kalau orang sini tuh sama orang pendatang lebih welcome, Bang. Iya. Itu yang gua rasain waktu gua pertama datang ke sini. Iya. Lebih welcome, ramah. Kalau di tempat gua gimana ya? Jatuhnya kasar lah orang-orangnya gitu. Iya. Beda. Ya itulah, mungkin, beda daerah, beda itu, cara penerima. Gimana kita menerimanya aja Dan sih. pun Palembang luas, nggak cuman ya mungkin yang lu temuin seperti itu. Iya. Gue yakin sih ya seluruhnya sama. Enggak. Iya. Di daerah si Debbie tuh Pagar Alam ramah orangnya. Iya. Iya, makanya nggak semua. Enggak, Iya, Mungkin di semua. tempat lu aja, Iya, di tempat yang di lain. tempat- yang Tidak gua. yang lu temuin. Iya, yang ketemuin. Main lu kurang jauh. Iya. Kurang jauh apa? Mainnya Ayo kurang ke Sumatera sama jauh. gua. Mainnya pulangnya kurang pagi lo. Kalau Kurang lu pagi mainnya apa, Bang? udah- Tiga hari Gimana pulang kurang- kurang pagi. Gimana Iya. kurang pagi? Udah kalau lu sekarang mainnya udah kalau ada. pagi-paginya depan rumah lu ke tongkrongan deket doang. Ya enggak, Pak. Dari rumah ke tongkrongan gua Cuma lumayan. jalan jalannya. kaki 2 menit Iya. ya. Nah, kemarin gue nanya ke Ari. Sini kan ada kurang lebih 50 orang gitu. Yang notabene-nya kita semua tahu nama-namanya. Masih bisa dihafal lah gitu kan. Ada nggak sosok yang nyebelin deh menurut beli kadek dulu dah. Yang nyebelin siapa gitu. Ntar gue undang dia di sini. Boleh ya? Ya nggak apa-apa. Kemarin hari itu dia sebelah sama si Sule. Iya. Si Sule belum gue undang. Nanti kita undang si Sule. Iya. Menurut lu Gue- yang nyebelin gitu kan. Gue sih nyebelin karakter orang tuh ya, balik lagi tuh karena Iya maksudnya ilmu penerimaan dulu gitu. Bukannya apa ya? Ini dipisahkan ya antara pekerjaan dia. Oh ya. Itu kita harus bisa memahami dulu ya. Hmm. Antara kayak gua nggak suka sama beli kadek karena masuk siang dulu. Bukan berarti gua nggak suka Iya. orangnya, tapi gua nggak suka lu datangnya siang. Iya. Gitu. Maksud gua gitu. Kita harus memisahkan. Iya. Lu tuh siapa? Biar gak salah paham gitu. Iya. Kahas tuh bagus, dia tegas. Cuma kadang nyeleneh gitu. Nyelenehnya itu kadang yang ini aja. Ya, iya karena kan setiap manusia tuh nggak benar-benar perfect banget enggak Iya, gitu. Pasti ada aja tapi ya udahlah itu mah disampaikan. Tapi kalau gue buat gue kahas, cuma keren gitu. Lama-lama gue deket, keren dia, punya ketegasan tersendiri. Gitu. Ini boleh nih Kahas nanti. Nanti ya. Kahas, tungguin ya. Ya. Kahas, ini mah enggak, tapi gue dalemin, ternyata kahas. Lu siapa Sa? Gua sih gak ada ya gue. Nah, Bener gue nggak ada yang nyebelin tuh lu. Gak ada. Ntar dah gue yang nyebelin dah. Lu udah ada di sini ngapain lagi udah lu? Kalau sosok yang lu kagumin
yang Untuk saat ini ya, Ya. untuk saat ini Ibu Vika sama Juan. Buat gua dia punya karakter berbeda-beda. Karakternya beda. Buat gua gitu ya. Buat gua dia, kalau Ibu sendiri emang nuntun gua gitu. Mas Juan pun sama gitu loh. Dia Ibu sama Bu Vika sama Mas Juan tuh universal kalau berbicara gitu. Jadi mengartikan itu lebih mudah gitu. Kalau universal itu berarti lebih mudah nangkepnya gitu. Abang lebih mudah. Itulah, kalau yang masih muda-muda gue seneng lo. Aduh, Siapa yang muda? si Fahmi sama Ari. Kenapa gue seneng sama dia? Masih muda. Gue demen sama orang-orang yang suka baca buku, berarti wawasannya luas. Itu gue dari dulu. Gue punya temen namanya Roy. Roy, keluar lo. Udah, lu lama mulu lu di Hotel Prodeo udah. Udah kita nongkrong dulu gitu. Gue pernah ketemu di Bali namanya Roy. Mungkin Pak Angga tahu. Roy itu modalnya ke Bali cuma bawa buku. Bawa buku. Setiap hari baca buku. Wah. Setiap hari bacanya buku. Gue sampai gue tanya, Roy lu nggak bosen Roy? Enggak. Ini ada pengalaman hidup juga di sini. Wah keren. Iya, gue waktu itu dia baca tentang ketenangan hati di pantai. Ingat banget tuh 3 botol bir. Dia baca buku di pinggir pantai. Asik nih. Keren tuh Ray, jangan kebanyakan di Hotel Prodeo udah keluar. Itu teman-teman sejawat gue tuh di Bali, tuh keren. Dia bawa buku tuh. Buku kesini, itu dia. Ruang lingkup gue tuh punya kayak teman-teman gue dulu aja gitu loh. Ketemu yang ini, sini. Ini sama aja kayak gue nongkrong di Bali gitu loh. Gue nongkrong di Bekasi, gue nongkrong di Bali. Ini orang-orangnya karakternya sama, cuma beda fisiknya aja. Karakternya sama semua. Gue dapet Roy, gue dapet Fahmi. Lihat Fahmi baca-baca bukumu kayak si Roy gitu. Sama. Ternyata emang keren. Iya, baca buku tuh keren gitu loh buat orang-orang penikmat ya. Itu penikmat loh gue bilang. Penikmat itu, pembaca itu penikmat ya. Penikmat dia karena kan yang bukan visual ya itu ya. Ya imajinasi. Imajinasi kan. Jadi orang bercerita di buku itu kan bercerita. Kita nggak bisa nonton. Beda kita nonton bioskop sama baca buku. Beda gitu. Toh gue pernah sama sepupu gue dikasih buku namanya Sebelum Keluar nih, Dilan itu. Nah gue pernah baca tuh. Tapi di situ emang ada melesetnya, dari cerita itu masih ada melesetnya gitu loh. Nggak pure mutlak itu. Nggak semua plak-plakan sama gitu, enggak lah. Tapi keren lah yang orang-orang baca buku. Akhirnya kami pas gue ngobrol, banyak lah gue ngobrol di Pesona Kauripan 4. Kebetulan itu project pertama gue di PK 4. Gue setiap malam lah dia cerita, dia ngobrol. Iya beda lah, wawasan orang yang sering baca buku beda. Gitu gue lihat tuh keren ya anak. Nah kedua, akhirnya gue ngedalamin namanya Ari, keren juga lah dia. Gitu lah, gue dalam-dalam ini anak muda, dia punya masa lalu, akhirnya dia belajar untuk merubah dirinya gitu. Bukan karena keadaan, karena dia berkaca gue harus begini gitu. Keren lah itu buat gue. Makanya gue kadang lebih seneng ketemu sama anak muda-muda gini nih. Seru gitu loh. Maksudnya dalam artian kita sama-sama belajar, kita buka pikiran, gue punya pengalaman ini, lu punya pengalaman ini gitu. Jangan pernah pengalaman yang gue pernah dapat lu jalanin. Nah, efeknya gue udah pernah gitu loh. Udah tahu resikonya. Iya, udah tahu resikonya gitu. Jadi warning untuk yang muda-muda. Kalau lu sendiri, Gue sendiri sih ini Bilkade. beliau. Kenapa? Gue waktu pertama kali main ke PK 3 tuh ngeliat Bang Kadek, lihat kan tato, anjir ini orang keren banget gitu kan. Ngeri nih gua waktu pertama ngeliat dia, segan gitu kan. Tapi ternyata kita setiap malam sering sharing tuh sama Bang Kadek kan. Gua sering main ke rumahnya, Bang Kadek juga sering main ke rumah. Ngobrol, ternyata asik tuh. Karena kan banyak orang tuh kayak ngeliat dari covernya aja kan asik dan udah memutuskan dulu. Yang gua demen ini gua tuh tertarik banget sama masa lalu lu Bang, gitu Bang. Gak tahu kenapa Bang, setiap lu cerita masa lalu gua demen banget dengerin. Banyak belajaran ya. Serius Bang? Iya. Gua baru ngomong sekarang ya. Demen banget gua gitu. Kenapa lo juga udah ngelakuin salah dan udah ngelakuin benar. Kayak lagunya SID. Salah benar semua pernah ku lakukan. Angkat gelas kita bersulang. Ya, kenapa gue cerita tentang dulu gue gimana gitu. Buat gue itulah. Lu jangan pernah lakuin yang pernah gue lakukan. Karena efeknya
Kalau lu bisa menanggulannya it's okay. Tapi kalau enggak, Iya. selesai lo. Gitu loh. Karena ada kemampuan diri lu dari diri lu sendiri sebenarnya. Kenapa sih lu bilang orang gampang putus asa, orang gampang bunuh diri, menyelesaikan hidupnya dengan singkat gitu. Buat gua ya karena dia udah tahu nih, pernah nih dengar dari cerita orang, gua ngelakuin ini, dia lakuin. Kan kapasitasnya beda. Iya. Iya kan, kapasitasnya beda gitu loh. Makanya gua kadang bercerita tentang dulu gua gimana, kalau lu alhamdulillah Allah mampukan gua untuk menyelesaikan. Nah, lu belum tentu nih. Iya. Panjang pikiran lu. Kalau pikiran lu udahlah gue capek, gue selesaiin hidup aja. Sekarang lagi musim banget tuh. Iya. Orang die. Banyak. Die. Kemarin sempat berpikir kayak, oh Bang Kadek 35 tahun dengan menjalani hidup seperti itu membuat dia menjadi sekarang kuat. Gitu kan. Terus gue balik, apakah kita harus melakukan seperti itu agar kuat menjadi seperti Kadek gitu kan? Ternyata enggak, gitu kan. Ternyata ketika kita tidak melakukan hal yang jelek yang pernah dia lakukan, malah itu menjadikan kita yang lebih kuat lagi. Iya. Jadilah kelemahan itu kekuatan lo. Iya. Kelemahan orang itu jadi kekuatan lo. Jadilah pelajaran hidup gue jadi kekuatan lo. Jadi, oh Bang Kadek pernah nih ngelakuin kayak gini, efeknya jadi seperti ini gitu. Itulah gitu. Maksudnya itu yang selalu gue gembor-gemborin ke anak-anak. Kalau sharing gitu ya, sharing gue gemborin ke anak-anak. Boleh lu berteman sama siapapun. Mau dengan kondisi teman itu kayak bagaimana? Pemabuk lah, perampok lah, apa. Main. Di situ kok ada nilai kebaikannya juga. Iya. Tapi jangan pernah lu ikut arusnya. Ya. Itu aja. Jangan Dia sampai. jadi pemabuk, ya udah nongkrong aja pemabuk. Ya kan? Dia punya hobinya mabuk ya sudah gitu loh. Kita bisa kadarin itunya gitu loh. Dia tukang nyolong, ya udah kita ikutin aja, tapi jangan ikut nyolong ya. Iya. Ada sisi baiknya pasti di orang itu gitu. Tadi kalau Pak Ahmi bilang tadi jangan ngejudge orang tuh dari si sampulnya nih, oh gue begini. Tapi kalau lu belum mengenal sisinya dia, lu jangan pernah judge dia. Jangan pernah memutuskan. Itu sih. Nah Bang, terakhir nih mungkin ya, Oke. udah lumayan. Kesimpulannya nih, kita bincang-bincang ataupun harapan untuk podcast cerita kita ini gitu. Itu gimana ke depan? Iya. Terima kasih sebelumnya Mi udah diundang ke podcast apa sih? Podcast Cerita Fahmi Kita. Hamzah. Cerita Cerita kita. kita. Cerita kita. Yang pasti gue sangat beruntung gue bisa ada di kursi ini. Mungkin beberapa orang sudah menunggu, tapi hari ini gue dapat bisa duduk di sini sama anak-anak muda yang berbakat. Mas Fahmi, Reza, ketemu berbagi pengalaman. Intinya satu sih, selagi kalian masih muda, kalian bisa berpikir sehat karena kalian tuh laki-laki, kalian tuh nanti jadi pemimpin di segala bidang, di rumah tangga mungkin, di perusahaan gitu. Ingat, apapun yang kalian ucap, apapun yang kalian lakukan, selalulah dengan takut dengan Tuhan. Itu sih yang sekarang gue terapin ke hidup gue juga gitu. Oh ini gue baik nggak? Kalau nggak ini, oh ya it's okay. Gue nipu Fahmi saat ini, tapi ada yang nontonin nih, yang nggak pernah tidur gitu. Itu yang sekarang gue mau lakuin. Kalau gue menjahati seseorang, iya it's okay gue jahat nih. Ntar tapi ada yang lihat gitu. Itu gue pertama, gue takut sama Tuhan. Gue kedua, gue takut sama ibu gue. Ya mudah-mudahan itu barokah buat hidup gue ke depannya. Langsung bisa bermanfaat buat orang banyak, bermanfaat tanpa harus memilih. Berbaiklah kepada siapapun tanpa harus lo mengakui kebaikan lo. Tetap yang masih muda, fighting spirit, semangat yang canggih lah buat ke depan, karena tongkatnya dunia ada di seorang laki-laki buat. Jadi ya, itu sih. Bisa. Mungkin gua pesen aja kali ya. Buat teman-teman yang jauh di luar sana, yang lagi kuliah, jangan sok-sokan mau membanggakan orang tua kalau uang jajan masih minta. Oke, mungkin kita akhirin cerita kita episode 3 kali ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat, karena bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk mengajari, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya, karena nggak semuanya buruk dan nggak semuanya kita itu kayaknya benar, nggak gitu. Tapi mungkin banyak di luar sana juga yang memang udah punya kapasitasnya masing-masing. Sekian, sampai jumpa di lain waktu.
jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain loncengnya, Nyalain loncengnya, biar ceting. ada notifikasi. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, thank you brother.